Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual Pak di modul 3.1 yaitu mewawancari kepala sekolah untuk mengambil keputusan-keputusan yang bernilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Sharing ya Pak ya? Boleh. Aja ya. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Yang pertama saya lihat yang diutamakan adalah disiplin siswa dulu. Disiplin. Ya. Kemudian siswa melaksanakan disiplin apabila KBM-nya berlangsung dengan lancar. Betul. Cuma kendala-kendalanya ini ada beberapa guru yang kendalanya selalu kesiangan. Siang gitu ya? Ya, jadi selalu kesiangan. Makanya itulah saya identifikasi dulu. Ini guru ini kenapa? Alasannya kok tidak hadir, artinya selalu kesiangan gitu. Jadi menanyakan kesiangan ya Pak ya? Kenapa dulu alasannya gitu? Apa alasannya, iya. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak gitu Pak? Nah, untuk keputusan artinya tindakan terhadap orang yang selalu melakukan kesalahan. Saya pertama konsultasi dulu dengan guru tersebut. Oh, dengan guru. Permasalahan apa? Ada pemanggilan khusus? Ada, iya khusus. Kita artinya komunikasi dengan guru tersebut. Alasannya kenapa? Kok datang selalu terlambat? Iya. Sementara kan tanggung jawab terhadap siswa. Betul, kan siswa ini kan sudah diutamakan disiplin. Sementara kan gurunya harus tepat waktu. Tepat waktu begitu ya. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi ada identifikasi langsung pemanggilan pada guru tersebut ya. Terus Bapak, Punten, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini yang sudah Bapak lakukan? Setelah saya konsultasi, tahu permasalahan yang alasannya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kami kan punya para wakil kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian sarana dan prasarana gitu. Nah, kemudian kita konsultasi, duduk bareng duduk bareng bersama. Ini gimana permasalahan seperti ini? Luar biasa, bagus ya. Seperti itu. Gitu. Jangan sampai KBM ini kita tersendat. Betul. Karena jadi kasus tadi ya Pak ya. Iya, dengan kasus tadi. Baik Bapak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan selain pemanggilan tadi gurunya, terus apalagi langkah-langkahnya Pak? Ya, untuk langkah seperti itu diutamakan guru itu harus meminimalisir permasalahan-permasalahan kenapa dia sampai kesiangan. Ya, jadi mereka harus berubah. Ada perubahan, dari diri sendiri. Iya. Baik Bapak, menarik sekali ya jawaban dari Bapak. Terus untuk berikutnya, ada gak Pak tantangan ya yang selama ini Bapak sampaikan tuh dalam mengambil keputusan, ada tantangannya gak Pak dalam pengambilan keputusan ini? Ya, tantangan selalu ada. Gitu apa kan. Tantangan? Ya, kalau misalkan saya harus harus secara istilahnya tegas gitu kan. Tapi karena permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing guru kan umum universal ya. Betul, universal. Ada urusan keluarga. Iya, betul. Ada urusan di perjalanan gitu kan. Jarak karena macet, jarak karena jauh gitu kan. Itu bermacam-macam gitu kan. Oke, jadi kita pertimbangkan. Jadi istilahnya tidak langsung mengambil keputusan langsung saya bersikap tegas, tapi kita buat peringatan-peringatan dulu. Oh begitu. Ya. Jadi itu ada SP. Ada SP-nya. Ada SP-nya, nggak bisa bertahap ya Pak ya. Bertahap. Jadi tantangannya universal karena kita kan tahu dulu karena kenapa masalahnya ya seperti tadi ya. Jarak jauh, keluarga atau apa. Baik Bapak, sangat menarik lagi. Ini apakah menurut Bapak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah? Ada gak Pak orang-orang yang membantu Bapak gitu Pak? Selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ada. Ada. Justru kan ada para PKS ya kan. Kemudian guru yang dituakan gitu kan. Oh, yang dituakan ya. Guru yang seangkatan saya gitu. Artinya kemudian ada yang lebih tua dari saya gitu kan. Ada, nah kita koordinasi konsultasi seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Iya, jadi mengambil keputusan saya nggak begitu langsung drastis. Ini nggak bisa. Kita koordinasi dulu ini gimana permasalahan. Oleh koordinasi dengan kan kita banyak. Iya betul Pak. Nggak banyak. Jangan tabu dengan dengan
masukan dari rekan-rekan jangan tabu. Oh Jangan gitu, tetap menerima gitu. Iya, harus menerima. Cuman masukannya Artinya terbaik lah bagi sekolah gitu aja. Oh begitu, alhamdulillah. Nah Bapak, alhamdulillah dari tadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban Bapak yang telah dipaparkan tuh, dari semua yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil itu Pak dari pengambilan keputusan dari kasus sampai tadi pengambilan apa itu? Jadi keputusan ini istilahnya bersifat kekeluargaan. Oh, kekeluargaan ya. Ya, artinya kita harus mengetahui kenapa orang-orang yang meninggalkan tugas itu alasannya apa. Jadi sifatnya nggak usah istilahnya nggak usah saklek gitu ya. Nggak seperti itu, karena kan permasalahan mereka kan ada aja. Apalagi yang terjadi ke ibu guru yang punya suami, yang punya anak gitu kan. Iya kan. Tetapi intinya gimana caranya supaya ini tidak akan terjadi lagi gitu kan. Berarti gitu ya. Gitu aja. Jadi hikmah yang dapat diambil dari pelajaran ini adalah terjalin kekeluargaan. Satu kekeluargaan, dua komunikasi. Komunikasi. Ya, intinya komunikasi. Kalau tanpa komunikasi kita gitu nanti ada istilahnya miskomunikasi gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi itu ya yang hikmah yang dapat diambil. Alhamdulillah Bapak, terima kasih ya, mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan bisa nanti berguna buat saya ya Pak sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih nih atas waktunya. Yeah. Di sini saya untuk menunaikan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 yaitu dengan mewawancarai ya sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan ya sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Yeah. Ini ada beberapa pertanyaan. Nanti kita sharing ya Pak ya. Iya. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Darmanto SAG MPD, Kepala Sekolah SMP 3 Telaga Sari. Sesuai dengan pertanyaan tadi ya, memang di dalam lingkungan sekolah pasti selalu ada permasalahan ya, termasuk tadi permasalahan dilema etika ya. Jadi sebagai pimpinan mungkin saya harus memilih ya, ketika ada permasalahan yang sama-sama benar, kemudian saya harus memilih yang terbaik. Memang di rekan guru itu biasanya ada juga yang istilahnya mendekati kepada saya ya, bahasanya untuk jadi wakasek ya, atau menjadi wakasek siswa atau kurikulum ya. Tentunya saya memilih yang terbaik di antara mereka, walaupun ya beberapa orang ada juga yang baik tapi saya milih yang terbaik. Tetapi saya juga tidak berdasarkan kepada istilahnya mereka memberikan apa kepada saya, memberikan sesuatu, tapi saya justru memilih mereka yang betul-betul punya kinerja yang bagus, yang terbaik di sekolah, sehingga nantinya juga bisa membantu ketika pekerjaan saya di lapangan untuk meringankan tugas-tugas saya, karena saya juga tidak bisa bekerja sendiri. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Jadi dilema etikanya itu mengenai siapa yang mau akan membantu ya. Iya. Dan Bapak itu mengambil keputusan itu siapa yang berpotensi mungkin berpotensi untuk membantu Bapak. Iya. Baik Pak, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Pak? Seperti yang tadi cara mengambil keputusan sama-sama benar gitu Pak. Iya. Ya mungkin saya juga karena saya backgroundnya dari pendidikan agama ya, jadi selain saya menilai mereka dari segi kinerja, loyalitas ya, kemudian tanggung jawab, tetapi saya juga untuk lebih pasnya kadang melaksanakan sholat istikharah untuk menentukan istilahnya pemilihan
yang tadi saya sampaikan ya, misalnya wakasek kurikulum atau wakasek kesiswaan, kalaupun ada beberapa yang terbaik ya, karena kadang ada beberapa orang ya, tapi selain itu saya juga bermunajat untuk diberikan yang terbaik, karena yang terbaik menurut saya belum tentu yang terbaik juga menurut Allah, barangkali itu. Jadi gitu ya, ketika Bapak dihadapkan dengan dilema etika yang ada di sekolah Bapak, misalkan semuanya di antara yang terbaik, cara memutuskannya mungkin Bapak memantuan dengan sholat istikharah, Iya, meminta petunjuk ya Pak ya. Iya, gitu. iya. Baik Bapak, terima kasih. Terus untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan Bapak selama ini? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah saya ketika memilih suatu wakasek ya untuk membantu saya pertama mungkin melihat masa kerja mereka ya, masa kerja, kemudian loyalitas pekerjaan mereka, tanggung jawabnya di sekolah. Juga selain itu meminta laporan atau informasi dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah, biar betul-betul informasinya itu valid ya, tidak katanya-katanya, tetapi saya mendapatkan informasi dari rekan-rekan guru untuk membantu saya yang terbaik ketika memilih wakasek di sekolah. Jadi itu ya langkah-langkahnya ya Pak ya. Iya. Jadi untuk memilih dari salah satu yang akan dipilih itu berdasarkan apa? Masa kerja, loyalitas, dan juga informasi dari teman-teman sejawatnya gitu untuk penilaiannya. Baik, bagus sekali Pak. Untuk selanjutnya coba, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu? Jadi hal apa saja yang selama ini dianggap efektif menurut Bapak gitu? Menurut saya hal yang efektif ya, yang efektif, efisien ya, ketika menangani kasus dilema etika ya. Ya mungkin saya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ketika menemui pilihan yang serba sulit ya, mungkin sulit dan sama-sama benar gitu. Sulit sama-sama benar ya. Artinya mungkin ya itu tadi langkah-langkahnya, mungkin saya mencari informasi kepada rekan-rekan guru ya, kemudian juga masa kerja, kemudian juga usia yang saya nilai ya, kemudian termasuk loyalitas, kredibilitas, dan tanggung jawab ketika nanti diberikan tugas oleh saya menjadi pimpinan di sekolah. Luar biasa, jadi sedikit rumit ya, namun dengan bantuan tadi langkah-langkahnya atau apa saja yang akan digunakan itu secara struktur udah bagus ya Pak ya, menurut Bapak. Betul. Terus begini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Ada tantangannya Pak dalam mengambil keputusan apa saja tuh Pak? Iya. Tantangannya mungkin ketika saya memilih, tidak semua guru itu pro ya, karena kan kadang ada P3K yang saya pilih menjadi wakasek, seperti pengalaman saya di SMP 3 Telaga Sari ya. Itu kadang ada rekan-rekan dari ASN ya, yang masa kerjanya sudah lama, yang mungkin sudah ya bisa dibilang senior gitu ya. Itu kadang tidak menerima ketika guru P3K saya angkat menjadi wakasek. Nah, itu menjadi catatan bagi saya. Yang penting rekan guru yang saya tunjuk itu bisa menunjukkan prestasi ya. Bisa menunjukkan tanggung jawab yang baik ketika saya percaya menjadi wakasek di sekolah. Ya, begitu aja. Jadi ketika Bapak menunjuk guru yang junior itu di bawah, ada yang senior sebelumnya, tapi ada yang junior. Itu tentunya bukan sembarang asal pilih ya Pak ya? Betul. Menurut setelah hasil dari diskusi atau penilaian Bapak sendiri dan juga rekan-rekan ya Pak ya? Iya. Baik Bapak, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan dalam setiap ini, apakah ada jadwal Pak untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ada jadwal nggak Pak untuk menyelesaikan kasus ini itu Pak? Ya. Kalau saya biasanya kan jadwalnya itu setiap hari Senin ya, setelah pelaksanaan upacara bendera. Kadang saya briefing dulu dengan guru, juga rekan-rekan staf pimpinan ya di ruang guru, termasuk pembinaan, mungkin ya juga menjelaskan kepada rekan-rekan tadi yang misalnya pro kontra mengenai pemilihan saya ketika ketika memilih para wakasek ya. Ya saya jelaskan apa adanya, dan ketika saya jelaskan ternyata sudah
sekian bulan itu bisa dipertanggungjawabkan, rekan-rekan juga menerima. Yang penting apa, rekan yang saya tunjuk itu bisa mempertanggungjawabkannya pekerjaan atau mungkin tanggung jawabnya kepada rekan-rekan yang lain. Setelah itu mereka juga akan terbuka dengan sendirinya untuk ya memilih atau menerima apa yang telah saya putuskan. Oh, jadi jadwalnya itu setiap hari Senin. Iya, itu ada betul. pembinaan dari kepala sekolah langsung ya. Dan bendera. apa yang dijadikan keputusan itu secara terbuka dijelaskan gitu kan. Iya, Ya, betul, seperti betul. itu. Bagus, Pak. Baik, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini dalam Iya. kasus seperti ini? Ada gak, Pak? Yang mempermudah saya biasanya satu ya, itu komite sekolah ya. Karena komite sekolah ini kan sudah lama bertugas atau menjadi komite di sekolah, sehingga beliau bisa mengetahui ya karakter seseorang. Kemudian saya juga minta pendapat dari guru senior yang sudah lama juga masa kerja di situ, dan termasuk dari kepala tata usaha. Karena orang-orang itu biasanya mereka lebih cair ya, lebih fair, tidak memihak, sehingga keputusannya lebih bagus daripada saya menentukan sendiri tanpa meminta informasi dari rekan-rekan. Begitu ya. Jadi untuk Ya. Faktor atau siapa yang membantu Bapak itu Bapak melibatkan komite ya, Pak. Betul, Karena betul. komite bersifatnya fair, tidak berpihak Betul. kemana-mana, dan Betul, itu lebih lugas, lebih gampang diterima ya, Pak ya. Iya, iya. Oke. Baik, Bapak. Alhamdulillah dari tadi yang telah disampaikan, dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, Bapak sudah menjawab dengan baik ya, Pak ya. Terus dari semua yang telah Bapak sampaikan nih, Pak, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Ya. Jadi keputusan yang saya ambil yang terbaik ya, kesimpulannya tentunya jangan sampai salah memilih orang atau memilih para wakasek ya, karena nanti kalau misalnya ada apa-apa itu berbalik kepada saya sendiri, karena saya yang menentukan. Oleh karena itu maka harus betul-betul menyaring informasi dari bawah ya, termasuk itu tadi ya, dari sumber-sumber yang jelas, sehingga ketika saya memilih itu harapannya ya walaupun tidak 100% tepat, tapi ya minimal 80% lah. Iya, iya. Tidak menyalahi apa yang telah saya putuskan. Alhamdulillah. Oh, jadi begitu ya. Iya. Pelajaran yang diambilnya ya. Jadi apapun hasil keputusannya, walaupun tidak, kan manusia tidak ada sempurna ya, Pak ya. Iya, Tapi iya. setidaknya bisa memperbaiki dari keadaan yang udah ada. Betul, betul. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas waktunya ya, Pak ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan juga bermanfaat buat khususnya Amin. buat saya dan umumnya buat yang nanti orang-orang yang dapat ikut dalam mengambil keputusan dengan Bapak seperti Ya. ini. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Mungkin cukup Ya. sekian, Pak ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian pertanyaan ada yang kurang atau yang salah. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.